Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau share ide jualan minuman kekinian. Aku bikin es susu kurma. Es susu kurma ini rasanya enak banget dan juga seger, cocok banget ya dijadikan ide jualan atau buat menu takjil teman-teman semua di rumah. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, simak dan tonton videonya sampai selesai. Pertama aku mau bikin untuk jelinya terlebih dahulu. Ini aku pakai 1 bungkus Nutrijel cincau ya, yang ukuran 5 gram. Kemudian aku tambahkan 2,5 sendok makan gula pasir dan juga 400 ml air. Untuk jelinya ini kalau misalkan teman-teman ada bisa pakai yang rasa kurma ya, cuman kebetulan aku udah nyari-nyari itu nggak ada, jadi aku ganti pakai rasa cincau. Kalau misalkan teman-teman nggak ada juga yang cincau, boleh diganti dengan rasa coklat ya. Kemudian ini untuk jelinya kita panaskan di api sedang ya sampai mendidih. Jangan lupa diaduk-aduk ya biar nanti jelinya itu nggak menggumpal dan gulanya cepat larut. Ini kita tunggu aja sampai airnya mendidih ya. Kalau misalkan jelinya udah mendidih seperti ini, langsung aja kita matikan kompor. Kemudian kita tuangkan ya untuk jelinya ini ke wadah tahan panas dan agak lebar. Kemudian kita tuangin aja semuanya ya. Terus kita tunggu sampai jelinya ini dingin dan juga set, kira-kira sekitar 45 menit. Kalau misalkan teman-teman mau cepet, bisa disimpan di kulkas ya setelah jelinya sedikit dingin. Nah ini untuk jelinya udah set ya teman-teman, udah dingin juga. Ini mau aku potong memanjang seperti ini. Kemudian aku potong lagi menjadi kotak-kotak kecil seperti ini. Kita potong semuanya ya sampai selesai. Kalau misalkan teman-teman mau serut juga jelinya nggak apa-apa ya, sesuai selera aja. Atau kalau misalkan mau dibikin es jeli lumut juga boleh banget ya. Kalau misalkan udah selesai, kita pisah-pisahin aja ya jelinya pakai sendok supaya nggak saling nempel. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu untuk jelinya. Sekarang kita lanjut ke step selanjutnya. Kita masak sagu mutiaranya ya. Ini aku udah siapin sagu mutiara sebanyak 50 gram. Kita tuangin aja ya ke dalam panci, kemudian tambahkan juga air. Di sini aku pakai airnya sekitar 400 ml. Setelah itu kita masak pakai api sedang ya teman-teman. Kemudian kita tunggu sampai airnya mendidih. Kalau misalkan airnya udah mendidih, ini aku mau tambahkan pewarna warna coklat ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, bisa diganti pakai warna hitam. Kemudian kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata. Biar hemat gas, kita masak aja dengan metode 537. Pertama-tama kita rebus terlebih dahulu ya sagu mutiaranya selama 5 menit dengan panci tertutup. Setelah 5 menit kita matikan aja kompor, kemudian jangan dibuka ya tutupnya teman-teman, kita diamkan aja selama 30 menit. Setelah 30 menit ini udah mulai mateng ya teman-teman, tapi masih ada sedikit putih-putihnya. Terus kita aduk-aduk lagi ya. Kalau misalnya airnya kurang atau menyusut, kita tambahkan lagi aja airnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi dan masak sagu mutiaranya selama 7 menit. Nah ini udah 7 menit ya teman-teman. Kalau misalnya masih ada putih-putihnya, kita tutup lagi aja ya pancinya. Terus kita diamkan lagi, nanti juga akan matang. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Ini aku udah siapin 250 gram kurma. Untuk kurmanya ini kita buang terlebih dahulu bijinya ya. Kurmanya ini aku pakai sukari ya, teksturnya itu basah dan juga lembut. Kalau misalkan teman-teman punya kurma yang sedikit kering dan juga keras, bisa direndam dulu pakai air hangat, kemudian diamkan sampai tekstur kurmanya lembut. Ini kita pisahin aja bijinya ya sampai kurmanya habis. Oh iya, kalau misalkan untuk konsumsi sendiri, teman-teman bisa pakai kurma jenis apa aja ya. Tapi kalau misalkan untuk jualan, biar harga jualnya ekonomis, aku saranin teman-teman pakai kurma dengan harga yang ekonomis juga ya. Oke lanjut, ini aku mau tambahkan 3 saset susu kental manis. Biasanya sih kalau untuk konsumsi sendiri, aku cukup kurma aja ya teman-teman, karena kurma sukari ini rasanya manis banget menurut aku yang nggak terlalu suka manis. Jadi rasa manisnya ini cukup dari kurmanya aja. Cuman kalau misalkan untuk jualan, biar kurmanya ini cukup untuk porsi yang banyak, jadi aku tambahkan susu SKM ya. Ini aku juga tambahkan susu cair sedikit aja supaya nanti ngehalusinya itu lebih gampang. Kalau misalkan nggak pakai susu juga nggak apa-apa, tinggal diganti aja pakai air. Setelah itu kita haluskan ya sampai benar-benar halus. Ini aku pakai chopper. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, bisa juga pakai blender ya.
Nah ini ya teman-teman, untuk kurmanya jadinya seperti ini, jadi konsistensinya itu benar-benar kental dan juga lengket. Oke teman-teman, ini dia ya untuk bahan-bahan yang udah kita siapin untuk bikin es susu kurma ini. Aku juga udah siapin es batunya ya, jelinya udah siap, sagu mutiaranya juga udah empuk, dan kurmanya juga udah dihaluskan. Sekarang kita langsung aja coba tata di gelas cup ya. Ini aku udah siapin cup ukuran 12 oz ya teman-teman. Kemudian kita ambil aja kurma yang udah kita chopper tadi, kita masukkan sekitar setengah sendok makan, terus ratain ke bagian pinggirnya seperti ini ya. Ini aku sajikan untuk 3 cup terlebih dahulu. Selanjutnya aku masukin es batu. Es batunya ini secukupnya aja ya, kurang lebih segini. Kemudian aku masukkan jelly. Untuk jelinya ini aku pakai 2 sendok makan. Masukkan juga sagu mutiaranya di bagian atas sambil diratakan ya. Untuk porsinya ini disesuaikan aja ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya aku masukin susu full cream secukupnya. Terus ini aku juga tambahkan lagi kurma yang udah dicoper tadi ya di bagian atasnya. Kalau misalkan untuk jualan optional ya teman-teman, mau pakai mau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau lebih cantik bisa ditambahkan aja. Dan yang terakhir aku tambahkan potongan kurma utuh di bagian atasnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, es susu kurmanya udah selesai aku bikin. Jadinya seperti ini ya, tampilannya juga cantik banget. Kalau misalkan dijual insya Allah laris manis, apalagi kurma itu adalah salah satu makanan yang dianjurkan untuk berbuka puasa. Es susu kurmanya ini beneran enak, seger pastinya ya teman-teman, kemudian manisnya juga pas. Untuk tingkat kemanisannya teman-teman bisa disesuaikan aja dengan selera. Oke semuanya, aku kira sekian dulu aja video aku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, juga kalau misalkan video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini ya teman-teman dengan klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan buat teman-teman yang puasa nanti mau jualan, aku doain mudah-mudahan jualannya lancar dan laris manis ya. Terima kasih udah mampir di video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.